selama 15 tahun Bapak tidak digaji, tidak dibayarkan pensiunnya. Kan Pak Heng juga di saat setelah tidak jadi gubernur itu matanya tuh kena glaukoma kan. Yang kanan buta, yang kiri 30%. Jadi alangkah susahnya dia untuk melukis saat itu. Tapi dia harus lakukan. Sebenarnya dulu tuh rumah kami tuh sering ada acara. Ya, maklum lah orang Manado kan sering banyak acara gitu ya. Iya. Sering mengadakan acara. Tapi setelah adanya peristiwa 1965 itu tidak ada yang berani datang ke sana. Termasuk keluarga. Padahal kebenarannya adalah Hengantung itu bukan PKI, tidak PKI, tidak terlibat dalam PKI, tidak ditahan juga. Kami anak-anak saksinya kan. Baik teman-teman Historia, di dialog sejarah kali ini kita akan membincangkan sosok Hengantung. Satu-satunya barangkali gubernur Jakarta yang berasal dari kalangan seniman di periode 1960-an. Jadi ketika Hengantung menjadi gubernur Jakarta, banyak sekali pembangunan Jakarta itu yang bersentuhan dengan nuansa seni. Ada patung-patung, ada simbol-simbol nasional yang kita kenal sampai sekarang. Itu tak lepas dari perannya Pak Hengantung. Dan sekarang bersama kita sudah ada Ibu Jenny Ngantung, putri dari Bapak Hengantung. Ibu Jenny. Siang Pak. Iya, apa kabarnya Bu? Puji Tuhan, sehat, baik. Jadi mungkin anak-anak sekarang itu nggak tahu bahwa Jakarta punya sosok gubernur yang namanya Hengantung. Mungkin boleh dikisahkan sedikit siapa sosok Hengantung ini dan bagaimana beliau di mata keluarga. Ayah kami ya, Hengantung itu sebenarnya berasal dari seniman. Aslinya tuh seniman. Dan beliau lahirnya di Bogor, tanggal 1 Maret 1921. Jadi bukan di Manado. Karena ayahnya seorang tentara Kenil saat itu yang jadi berpindah-pindah tugas. Sehingga saat itu Pak Heng dilahirkan di Bogor. Ya. Memang dari kecil Hengantung itu suka melukis ya. Dari kecil. Umur 15 tahun juga sudah merantau dengan menjual hasil lukisannya gitu. Dan hingga dia bisa datang ke Jakarta, pada awal mulanya lah Bapak mengikuti berbagai kelompok seni atau organisasi seni. Di situ banyak perkembangan yang dia dapat dan Bapak juga ditunjuk menjadi panitia dekorasi untuk menerima tamu-tamu negara asing dan juga tamu-tamu pejabat negara. Jadi Pak Heng yang dulu suka mendekor. Nah, awal mulanya sebenarnya kalau mengenal Soekarno itu ya dari situ juga, karena suka ditemui di tengah jalan gitu, jalan utama itu Pak Heng suka mendekor. Mendekor. Sebelum pertemuan dengan Bung Karno, berarti Pak Heng ini belajar seni itu dia secara otodidak ya? Ya, secara otodidak. Dan sambil mengembangkan pengetahuan melukisnya untuk lebih bagus lagi, beliau juga pernah belajar di Bandung pada saat beliau merantau dari Manado Tomohon ke Bandung. Nah, di situ beliau bertemu dengan para ahli seni ya, seorang profesor, ilmuwan juga. Nah, di situ Hengantung banyak belajar juga untuk mengembangkan dan mempertajam seni lukisnya gitu. Dari situ juga selain otodidak. Sosok Hengantung itu di mata Ibu Jenny itu seorang ayah yang seperti apa sih?
Bapak itu sederhana ya, biasa-biasa aja orangnya gitu loh. Dan orangnya pembawaannya tuh tenang, sabar. Ngomongnya juga istilahnya nggak keras-keras gitu. Kok ngomong dia pelan-pelan aja gitu. Gitu. Orangnya memang bukan tipe yang, kalau kita kan ada yang meledak-ledak gitu kalau bicara. Kalau Bapak enggak. Dari timur kan? Iya, Bapak enggak seperti itu gitu. Memang pelan aja gitu. Dan kalau kami tuh bilang Bapak tuh bijaksana ya, karena memang dia jarang bersuara orangnya, serius gitu, pembawaannya sangat serius. Manggil apa kalau di rumah? Papa. Panggil Papa. Oke, berarti di keluarga itu Bapak Heng punya anak 4 orang. Iya, 4 orang. Saya anak yang kedua. Oke. Iya. Apa pengalaman berkesan selama bersama dengan Pak Heng Antung sebagai anak? Iya, kalau saya sih bersyukur sekali ya punya ayah seperti itu, karena bukannya saya mengada-ngada ya, tapi memang Bapak tuh orangnya jarang marah dan jarang bersuara keras dengan kami gitu loh. Dan sekalinya bersuara itu dia hanya nasihat aja sih, nasihat gitu loh. Jadi orangnya ya begitulah orangnya, nggak selalu beritahu kami tuh selalu yang nasihat-nasihat aja gitu, jarang untuk bagaimana ya, kamu pokoknya nggak seperti itu, karena itu dia tuh banyak menghabiskan waktunya itu di meja kerjanya dia dengan membaca, menulis gitu loh. Itu Pak Heng itu marah di rumah itu kalau apa yang terjadi biasanya, Bu? Yang bikin beliau marah? Itu dia yang susah ini dia, karena memang orangnya jarang marah ya. Jadi saya mesti berpikir dulu yang mana itu marah dia ya gitu. Karena memang orangnya tuh suaranya ya, kalau misalnya itu ya jangan bikin lah gitu. Maksudnya jangan kalau marah tuh misalnya kita berbuat sesuatu gitu. Atau zaman dulu mungkin telepon ya, ada telepon rumah kan ya. Telepon rumah dulu kan kalau kita masih anak-anak dulu kan mungkin sering main atau ngobrol lama-lama gitu kan. Nanti kan pasti Papa bilang, jangan lama-lama telepon ya, nanti bayarannya tinggi gitu. Ya udah, dia cuma ngomong seperti itu aja gitu. Sekalipun kita memang masih tetap ngobrol, tapi setelah itu dia bilang, setelah itu dia ngomongnya ya begitu aja gitu, nggak. Itu pas udah jadi gubernur itu? Iya, setelah orangnya nggak pemarah, maksudnya saya. Orangnya nggak emosional, gitu loh. Kebanyakan nasihat. Gitu ya, kalau secara personanya ya. Iya. Tenang, kalem ya, kayak seniman ya. Ibu saya aja mengakui Pak Heng tuh orang baik, jarang marah. Ibu saya aja mengakui, jarang marah. Tapi di keluarga, anak cucu ada yang berdarah seniman juga nggak, Bu? Adik saya sebenarnya yang sudah meninggal itu. Yang paling kecil? Iya, dia dari umur 3-4 tahun itu goresannya juga udah lain. Udah ketahuan dia memang bisa gambar. Sempat diajarin juga sama Pak Heng? Enggak, cuma dilihat aja soalnya. Gitu. Bapak kan soalnya sebenarnya nggak mau ya anak-anaknya tuh jadi seniman, karena dia udah merasakan kan seniman tuh kan berat. Gitu. Berat jadi seniman itu gitu loh. Kalau cuma mau jadi seniman tok maksudnya gitu. Itu ukuran zaman dulu ya, beda dengan zaman sekarang tentunya. Nah, Pak Heng Antung ini kan juga salah satu seniman yang dekat dengan Bung Karno ya. Iya. Bahkan dia termasuk salah satu kesayangannya Bung Karno gitu, karena banyak desain-desain atau arsitektur-arsitektur yang mungkin dimintain pendapatnya kepada Heng Antung ya. Iya. Ini apakah Ibu pernah menyaksikan bagaimana kebersamaan Pak Heng dengan Presiden Soekarno saat itu? Oh, enggak secara langsung, cuma hanya
cerita aja ya gitu loh. Ya itu yang saya bilang kan, kalau perkenalannya Bapak dengan Pak Hengantung itu sebenarnya bukan saat dia menjadi gubernur, tapi jauh sebelum itu Pak Hengantung juga sudah berkenalan dengan, maksudnya sudah jalin hubungan pertemanan dengan. Kalau nggak salah dari zaman Jepang ya. Iya, yang tahu tuh dimulai dari sejak Soekarno mau beli lukisannya Pak Hengantung itu yang lukisan memanah itu ya. Iya, karena beliau datang langsung ke rumah, ke studionya Hengantung saat itu gitu loh, untuk mau membeli gitu loh. Tapi lukisan itu kan menurut Bapak belum sempurna untuk jadinya belum sempurna, masih banyak yang harus diselesaikan. Terlebih-lebih di bagian tangannya gitu loh. Ya karena Pak Soekarno mau beli, jadi dia spontan aja langsung. Dia jadi modelnya buka kan? baju dan dia jadi modelnya. Karena dia suka lukisan itu gitu. Dan lukisan itu nanti dipajang di rumahnya Bung Karno kan? Iya, di jalan apa itu? Di Proklamasi nomor Pegangsaan Timur dulu Pegangsaan Timur ya. Iya. Pegangsaan Timur nomor 56 ya. Jadi karena banyak tuh di potret-potretnya kalau lagi berkumpul kan. Iya, di belakangnya ada lukisan memanah itu. Iya. Gitu. Lukisan itu kan menjadi saksi bisu sejarah proklamasi Indonesia. Karena pada saat pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Soekarno, latar belakangnya lukisan memanah itu, Hengantung, karya Hengantung. Iya. Dan yang kedua juga jadi saksi pada saat pembentukan dewan atau kabinet pertama ya. Pembentukan apa itu waktu itu, dewan atau kabinet ya, dewan pertama, dewan menteri ya. Yang pertama di mana Bapak Soekarno mengundang para wartawan untuk mengumumkan dewan kabinet pertama, dan latar belakangnya saat itu adalah lukisan memanah karya Hengantung. Gitu. Dan itu sekarang lukisannya disimpan di. Lukisan itu menjadi koleksi Istana Negara, ya, sudah disimpan di sana. Ya. Pak Heng ini kalau di kalangan seniman dia dekat dengan siapa, Bu? Sama pelukis misalkan? Ya, dengan Avandi. Lalu ya beliau dekat sih dengan para seniman-seniman, Hairil Anwar. Oh ya? Ya, oh iya. Kan dia masuk di Persagi ya. Benar-benar. Persagi. Saya pernah dengar cerita kalau nggak salah Hairil itu sempat nebeng juga tuh di tempatnya Pak Heng. Pak Heng ya, iya. Karena dia tinggalnya pindah-pindah kemana-mana kan. Iya, rumah Bapak waktu itu dulu di Tanah Abang 2 nomor 31 itu rumahnya besar. Iya ya, Hairil Anwar. Jadi memang dekat dengan, waktu itu nama perkumpulannya Gelanggang kalau nggak salah ya. Iya. Gelanggang. Yang diketuai oleh Bapak Hairil Anwar. Gitu. Dan Pak Heng ini kan juga pejuang juga ya dulu ya Bu ya, di KRIS ya? Iya, masuk KRIS gitu. Ya, jadi jejak-jejak perjuangan Pak Heng untuk proklamasi dan setelah proklamasi ya termasuk di KRIS, masuk di organisasi KRIS, dan juga merekam sejarah dari perundingan dan pertemuan Linggarjati, Renville, Kaliurang, dan NIT kalau nggak salah. NIT lewat goresan sketsanya, dan dia hadir langsung di situ. Oh iya, ada sketsanya tentang Linggarjati kalau nggak salah kan? Linggarjati. Dia merekam dengan sketsa. Ya, gitu. itu secara langsung ya. Itu. Jadi jejak-jejak sejarahnya tuh untuk Indonesia ya seperti itu salah satunya. Dalam masa perjuangan sampai di era tahun 45 ke 50 ya. Nah, ketika Pak Hengantung ini ditunjuk menjadi gubernur, itu kan tahun 64 ya kalau nggak salah. Sebelumnya wakil gubernur dulu, Hengantung ya? Sebelumnya wakil gubernur. Gubernurnya? Gubernurnya Sumarno. Dan Bapak itu menjadi wakil gubernur, dan gubernur itu dipilih langsung, ditunjuk langsung oleh Pak Soekarno. Iya, itu. Karena
Pak Soekarno ada kedekatan, mungkin mereka mempunyai selera seni yang sama ya, selera seninya tinggi gitu. Dan pada saat itu mungkin ingin memperindah kota Jakarta dengan sentuhan seni. Jadi harus diambillah orang yang memang seniman, seniman mungkin, maka ditunjuklah Hengantung sebagai wakil gubernur dan gubernur. Yang sebenarnya sih mungkin Hengantung merasa dia bukan dari kalangan politikus ya, bukan kalangan militer atau apa untuk bisa jadi seorang pemimpin kota Jakarta saat itu dan membantu gubernur saat itu. Tapi ternyata memang ya anugerah Tuhan juga ya, Hengantung bisa dipilih untuk jadi wakil gubernur tahun 1960 sampai 1964, lalu jadi gubernur Jakarta 1964 sampai dengan 1965. Ya, dan memang waktu itu Bung Karno juga mencanangkan pembangunan Jakarta dengan ini ya, menjadi simbol-simbol nasional kan, kayak Tugu Monas, kayak patung Selamat Bapak Datang. juga jadi panitia di situ. Itu juga Tugu Monas, ada Hengantung terlibat di situ kan? Iya, menjadi panitia saja di situ untuk membantu pembangunan Tugu Monas saat itu. Apalagi sentuhan-sentuhan Hengantung yang menjadi landmark kota Jakarta yang kita kenal hari ini, Bu? Jadi begini ya Pak, sekalipun Hengantung itu sangat singkat untuk kepemimpinannya di kota Jakarta, tapi ada beberapa hasil karya Hengantung untuk kota bangsa negara ini gitu. Jadi salah satunya dia mendesain Tugu Selamat Datang yang ada di bundaran Hotel Indonesia, untuk dijadikan patung Tugu Selamat Datang. Itu Pak Heng yang bikin sketsanya? Ya, itu yang bikin sketsanya Pak Hengantung. Ya. Lalu ada patung pembebasan Irian Barat yang berada di lapangan Banteng, Jakarta. Ya, itu juga desainnya Pak Hengantung. Lalu sebenarnya ada juga ini air mancur. Air mancur yang di HI. Air mancur bundaran Bank Indonesia. Tapi pada zaman dulu itu sebenarnya pada saat diresmikan itu namanya air mancur Hengantung, Ngantung Fontaine. Gitu. Iya, diresmikannya itu bernama Ngantung Fontaine. Tapi ya mungkin seiring dengan adanya stigma mengenai ayah saya, bahwa ayah saya ini seorang PKI, jadi mungkin itu dihapus. Bank gitu. Indonesia yang di Kebon Siri? Iya, yang dekat Patung Kuda. Air mancur yang dekat Patung Kuda di bundaran Bank Indonesia. Iya. Oh, dulu itu namanya air mancur Hengantung. Iya, itu. Oh, baru tahu kalau saya. Mau melihat surat kabar yang Tempo dulu itu semua beritanya adalah itu Ngantung Fontaine diresmikannya namanya. Ya itulah, tapi sekarang nggak ada namanya. Bahkan yang merancang logo Kostrad itu juga beliau. Bapak juga. Iya, Hengantung juga itu logo Kostrad, Pataka Kostrad. Pataka itu yang di panji-panji ya kalau nggak salah. Iya, lambang yang di panji-panji kan di benderanya. Iya. Mungkin ya seperti itu gitu. Karena kami punya sertifikatnya dan surat keputusannya dari yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Soeharto saat itu. Iya. Kami ada. Jadi itu Hengantung yang itu saat panglimanya Soeharto ya? Iya. Dan ada lagi lambang kota Jakarta. Oh gitu. Itu Hengantung juga yang buat. Gitu. Yang dipakai oleh para pegawai ASN yang ada di lambangnya lah pokoknya. Sama dulu di rumah-rumah kan kalau ada keterangan RT RW nomor sekian kan itu juga ada kan taruh lambangnya Jakarta. Ya itu seperti itu. Dan itu yang desain itu ayah saya. Karena menurut cerita Bapak ya waktu itu
Sebenarnya itu diperlombakan untuk membuat desain itu. Kayak sayembara Iya, gitu ya. sayembara diperlombakan dan ada panitianya khusus memang yang mengerjakan itu gitu. Tapi ternyata setelah dilombakan sampai batas waktunya tidak ditemukan Yang maksudnya pemenangnya atau Ya, yang bisa yang sesuai dengan standar dari ini panitia. mm. Jadi diputuskan tidak ada yang pemenangnya gitu. Lalu mereka memutuskan untuk datang ke wagubnya karena wagubnya seorang seniman. Jadi didesainlah limas ya, persegi 5 lambang kota Jakarta itu. Yang semuanya itu Bapak ambil dari Pancasila. Oh, jadi filosofinya. Iya, melambangkan 5 segi 5 itu melambangkan Pancasila, ya kan? Lalu ada gambar kapas dan boleh dilihat nanti lambangnya itu. Dan lambang kota itu kan masih dipakai sampai sekarang kan? Masih sampai sekarang, iya. Ya itulah tapi Itu waktu masih jadi wakil gubernurnya. Iya, Pak waktu Sumarno ya. menjadi wakil gubernur, Bapak yang desain itu akhirnya desain itulah yang dipakai sampai sekarang. Itu. Ketika Pak Heng jadi gubernur, Bu Jenny udah lahir waktu itu? Belum, saya belum. Saya kakak saya. Oh. Gitu loh. Jadi kami tahu ini Bapak banyak cerita sama kami. Gitu loh. Karena ya memang hari-hari ya itu Bapak kan kegiatannya saya bilang lebih banyak di rumah, di studio. Tapi kan kalau Ibu lahir tahun 60 kan tadi lahirnya? Saya tahun 66. Oh 66, Iya. Oh oke. Iya. Berarti kakaknya Ibu Jenny yang sempat merasakan ketika menjadi menjadi gubernur. Iya. Ya. Gitu. Ketika Bu Jenny lahir tahun 66 itu suasananya seperti apa? Ya kalau itu Mami sama papa saya itu tuh ya itu mengalami penolakan. Dulu kan katanya rumah kami itu kan yang di Tanah Abang 2 tuh kan sering banyak tamu ya. Sering banyak keluarga, relasi, orang tua sering datang ke sana. Tetapi sejak adanya peristiwa 1965 itu nggak ada yang berani datang ke tempat kami gitu. Nggak ada yang berani datang. Sebenarnya dulu tuh rumah kami tuh sering ada acara, ya maklum lah orang Manado kan sering banyak acara gitu ya. Iya. Sering mengadakan acara. Tapi setelah adanya peristiwa 1965 itu tidak ada yang berani datang ke sana, gitu loh. Termasuk keluarga, ya. Nah, akhirnya dan juga saat itu kan keluarga kami Bapak tidak menerima pensiun kan. Gitu. Iya. Selama 15 tahun Bapak tidak digaji, tidak dibayarkan pensiunnya. Gitu loh. Okay. Jadi ya kalau saya bilang ya itu karena pengaruh dari PKI stigma itu ya. Stigma Mungkin itu. Coba kita jelaskan sedikit Bu, setelah peristiwa 65 itu kan terjadi kan. Kemudian Pak Heng diberhentikan dari jabatan gubernur. Tapi sempat memperbantukan ke Seknek gitu loh. Lalu karena mungkin kondisi yang kan tidak menerima penghasilan ya saat itu ya. Jadi Bapak menjual rumah kami itu di Tanah Abang 2 nomor 31 itu. Lalu membeli rumah di daerah Cawang. Begitu. Sampai masa tuanya juga tinggal di situ. Iya, sampai masa tuanya habis di situ. Nah, itu selama 15 tahun itu Bapak kan tidak menerima pensiun gitu loh. Ya mungkin juga tidak ada pemberitahuan apa-apa dari kantor saat itu, kenapa, bagaimana ya. Tapi kan hidup harus berjalan terus. Ya, jadi Bapak kembali melukis saat itu. Jadi dia intens melukis. Jadi lukis itu bukan hanya untuk menuangkan aspirasinya dia saja dan juga sebagai hobinya dia aja, tapi juga dia
untuk dijual, untuk jadi mata pencarian iya, juga. karena kan kita harus sekolah, biaya rumah tangga, listrik, Iya. semua apa kan harus dibayar gitu. Jadi, nah kita tuh Bapak nggak dapat penghasilan saat itu, gitu loh. Baru 15 tahun kemudian baru dibayarkan, gitu. Ya mungkin Dibayarkannya itu dampak dari itu ya, karena stigma tragedi 1965 itu. Jadi sehingga seperti ya kita bisa bayangkan juga ya, memang peristiwa itu kan menggegerkan kan. Iya, Jadi iya. semua orang penuh dengan ketakutan, kecemasan, tidak mau bilang PKI, jadi semua menghindar dari orang-orang yang. Tapi kan stigma yang dilekatkan ke Pak Heng itu karena dia lebih terlibat di dalam lekra kan sebenarnya, bukan di dalam partai kan. Iya, Bapak kan bukan orang partai. Iya, iya. Bapak bukan orang partai. Terus di lekra pun itu juga sebenarnya hanya namanya aja yang tercantum di situ. Tapi Heng Ngantung tidak bergabung di lekra. Tidak berkegiatan di lekra, tidak bekerja untuk lekra, tidak bergabung. Hanya namanya aja, secara fisiknya dia tidak bergabung di lekra. Jadi begitu ada kejadian ini, karena namanya ada di situ, ya jadi dikaitkanlah bahwa Heng Ngantung itu adalah anggota lekra PKI itu. Padahal kebenarannya adalah Heng Ngantung itu bukan PKI, tidak PKI, tidak terlibat dalam PKI, tidak ditahan juga. Kami anak-anak saksinya kan. Bapak ada terus bersama kami, tidak ditahan. Tapi ketika masa-masa itu dia tadi mengalami pengucilan juga akibat stigma pengucilan, penolakan, ya hujatan juga ya, dengan sendirinya karena dianggap seniman itu apalagi seorang gubernur katanya kan, bisa jadi PKI begitu kan. Nah, ya itu kan fitnah itu kan, berarti kan sebenarnya Bapak kan tidak seperti itu. Selain stigma dan itu fitnah. Kalau kami keluarga anak-anak bilang itu fitnah. Karena Papa kan bukan PKI, tapi difitnah bahwa Papa itu PKI, bahwa Papa itu ditahan. Enggak kan, kami kan saksinya, Bapak nggak ditahan kok, gitu, nggak ditahan. Dan itu stigma seperti itu tuh yang Heng Ngantung itu rasakan. Dia merasa ditolak, merasa dikucilkan, dan yang dia sedih ya itu karya-karyanya itulah, seolah-olah namanya itu dihapus-hapus, mau dilupakan, istilahnya udahlah, karena dia istilahnya orang bilang PKI, ya sudah namanya tidak usah dipakai lah untuk karya-karya yang hasil karya Heng Ngantung itu. Dilupakan. Begitu. Iya, jadi dilupakan. Itu yang buat dia sedih gitu. Itu. Karena kan walaupun Bapak masa menjadi wagub dan gubernur itu hanya sebentar, tapi banyak karya yang dia hasilkan untuk bangsa dan negara ini, dan terlebih khusus bagi kota Jakarta. Tapi dia merasa itu dia seperti tidak mau dihapus gitu loh, mau dilupakan gitu. Jadi ada apa ya? Dia tidak pernah dihubungi siapa-siapa, maksudnya untuk menanyakan hasil karyanya atau apa gitu, enggak pernah. Jadi tapi Pak Heng itu nggak pernah marah orangnya. Jadi ya itu mungkin dia lampiaskan dengan waktunya dengan melukis saja gitu, bisa berjam-jam, berhari, satu harian bisa ada di studionya, dia nggak keluar-keluar. Gitu. Dia tumpahkan semua dengan kanvas dan ini ya. Iya Pak. Karena kan pada saat itu juga dulu Bapak cerita dia pernah ada penolakan, bahkan ke kantor kementerian aja.
waktu itu mereka bapak dan ibu saya itu tidak boleh masuk, ditolak. Mesti ada surat apa, karena dianggap kan PKI, nggak boleh masuk gitu. Gitu. Jadi mesti ada surat bersih lingkungan. Berarti 15 tahun pertama setelah diberhentikan itu termasuk masa paling berat ya buat Masa paling berat Pak karena Heng dan keluarga ya? Iya, karena juga kan tidak menerima upah. Kan Pak Iya. Heng juga di saat setelah tidak jadi gubernur itu matanya tuh kena glaukoma kan, Iya. menurun sekali. Jadi yang kanan buta, yang kiri 30%. Jadi kalau Bapak suka cerita gini, Papa nggak bisa lihat gitu. Jadi kalau misalnya ada orang atau ada tamu atau ada kenalan kami lagi jalan gitu, terus ada yang menegur Bapak gitu, Pak Heng gitu. Nah itu Bapak tuh nggak lihat sekalipun dia di depan, apalagi yang berada di samping sini. Jadi dimensinya itu hanya 30%. Kalau melihat ke sana ya ke sana aja. Yang sini dia nggak bisa lihat nih. Yang sini. Saya termasuk kalau ada orang di sini, sebelah sini dia nggak bisa lihat. Jadi kalau bertatapan langsung dengan Bapak, ya sudah fokusnya matanya ke situ saja. Jadi alangkah susahnya dia untuk melukis saat itu. Tapi dia harus lakukan karena kan ya itu karena tuntutan apa? Dia kan tidak menerima upah pensiun. Jadi dia harus melukis gitu loh. Harusnya pensiunnya itu kan juga tidak hanya sebagai gubernur ya kan, jadi anggota Wagub dan DPR anggota juga kan? DPA. DPAS ya. Itu penasihat ya, penasihat presiden. Ya itu tidak dibayarkan karena tragedi itu Pak. Gitu loh. Jadi walaupun ayah kami bukan PKI dan bukan tahanan PKI, tapi ya itu kami terima stigmanya tuh seperti itu. Oke, tadi terkait apa? Pak Heng itu kan matanya mengalami ini ya, glaukoma. Jadi saya lihat potret-potretnya juga itu tahun 60-an tuh juga dia suka pakai kacamata hitam ya. Matanya iya betul. Karena matanya itu Iya, karena matanya kan mungkin ada perawatan dari dokter. Waktu itu dia berobat ke Wina, Austria. Itu mungkin harus memakai kacamata seperti itu. Dan kalaupun menggambar, melukis juga, itu kan pakai kacamata. Itu kanvasnya itu dia punya kuas itu harus dekat sekali sampai dengan kanvas. Jadi bisa bayangkan waktu itu kalau dia udah di studio, itu studionya dikunci. Berarti kita tahu Bapak lagi melukis saat itu. Dan Bapak nggak mau diganggu. Karena kalau kita ketuk pintunya, misalnya waktu dulu kan telepon rumah ya, belum ada handphone kan. Jadi kalau ada telepon yang mencari Bapak, mau bicara sama Bapak, itu kalau kita panggil terus kita ketuk ini, itu bisa salah. Jadi dia suka tegur kita orang. Jangan ketuk pintu atau jangan ganggu kalau Papa lagi melukis. Jadi kalau lagi dikunci pintunya nggak usah ketuk gitu loh, nggak usah ketuk. Nah, karena ya itu ya kalau kita kan sudah tahu ya akan kekurangannya Papa kita kan. Jadi ya kita udah tahu oh ya nanti mengganggu. Pernah soalnya kejadian begitu, diketuk pintunya kaget. Jadi agak salah. Nah itu kan agak susah kan dia. Jadi kan kita bisa mengerti lah dimensi matanya itu kan 30% lagi. Udah nggak 100% lagi yang kiri. Jadi ya kita anak-anak bisa mengerti keberadaan Papa saat itu. Jadi kalaupun mungkin dilihat ya kalau orang yang mengerti seni lukis mungkin adalah mungkin mereka bisa lihat yang itu karena memang keterbatasannya Papa yang kesehatan matanya tuh sudah menurun gitu. Di masa sulit itu ada nggak tokoh yang datang sowan gitu? Suka
Beliau dekat dengan Pak Ciputra. Oh, Pak Ciputra. Lalu dulu BM Dia, oke. tahu kan Tahu BM BM. Dia, itu juga suka berkunjung ke Hmm. rumah kami gitu. Siapa lagi ya? Saya agak lupa ya. Tapi masih ada orang-orang yang suka datang ke Bapak menghibur. Dan mereka tuh seneng memang ngobrol sama Papa. Semua pada rata-rata itu mereka senang ngobrol sama Papa. Nggak tahu ya apa yang mereka perbincangkan, tapi mereka itu memang senang. Loh. Jadi, nah kalau Pak Ciputra itu kan memang Pak Ciputra banyak membantu ayah saya. Ya beliau juga lah yang memprakarsai pameran untuk Papa yang terakhir kali itu. Ya, Jadi mensponsori ya. Iya, betul. Sekalipun saat itu pameran juga sempat sebenarnya sempat di cut off ya gitu. Sempat di cut off, tapi entah nggak tahu alasan apa, tetapi pada akhirnya bisa pameran. Karena beritanya juga masuk di koran, Bu. Saya baca tahun 91 pameran Heng Ngantung di Ancol itu ada beritanya. Iya, ada, betul. Ya itu pameran terakhirnya dan boleh dibilang pameran terbesarnya ya, gitu loh. Iya, gitu loh. Pameran terbesarnya karena sketsa-sketsa semua keluar dan lukisan cat minyak yang ada juga. Karya-karya sebelumnya dipamerkan. Dan di itu situ, memang udah jadi kerinduan dia selama ini untuk dia bisa pameran gitu loh. Tapi memang keadaannya udah waktu itu memang udah sakit-sakitan. Jadi pameran waktu itu tanggal 29 November 1991 sampai dengan tanggal 8 Desember 1991. Bapak meninggal tanggal 12 Desembernya. Jadi 4 hari setelah pameran berakhir, Bapak meninggal. Gitu. Jadi, kalau Gubernur Jakarta setelah Pak Heng itu ada yang berkunjung nggak, Bu? Setelah masanya Pak Heng? Oh, nggak ada. Karena pada saat meninggalnya Pak Heng aja ada. Pada saat itu kan gubernurnya masih Bapak Wiyogo Atmodarminto. Jadi Pak Wiyogo, ya. Ada di hadir. Iya. Penggantinya Pak Heng itu kalau nggak salah Ali Sadikin ya? Enggak, Sumarno dulu. Oh, Sumarno. Baru Ali Sadikin. Sempat okay. Sumarno dulu, iya. Sumarno lagi yang jadi jadi gubernur, gitu. Baru Ali Sadikin. Iya ya. Berarti tadi kembali ke masa-masa menghadapi stigma itu, kalau keluarga sendiri, anak-anak, Bu Jenny dan kakak dan adiknya, hal sulit apa yang dialami pada masa-masa yang sulit itu? Kalau itu sempet ya, kalau kita mau daftar sekolah, itu selalu diminta surat keterangan bebas itu. Surat keterangan bebas? Iya, maksud surat keterangan bersih dari PKI itu. Mintanya kemana? Lah, justru itu karena apa? Sepertinya ibu saya nggak mau begitu gitu loh. Jadi mungkin nggak jadi itu ke sekolah itu ya kalau dimintakan itu gitu. Karena repot sekali kan, itu mesti mintanya ke mana ya, ke repot ya. Tapi kemudian dari negara sendiri ada nggak, Bu, semacam upaya untuk merehabilitasi atau apologi terhadap apa yang sudah terjadi tadi, kesulitan yang dialami terhadap citra Heng Ngantung ini sendiri? Nggak ada, Pak, nggak ada. Ya. Sampai ayah saya meninggal juga nggak ada yang berkunjung datang atau istilahnya mau menceritakan kembali atau mau menanyakan kebenarannya seperti apa gitu kan, untuk lebih tahu detail dan jelasnya kan. Saksinya kan masih ada Pak Heng Ngantung, tapi itu pun nggak ada siapapun yang berkunjung, nggak ada. Ya itu makanya ayah saya juga jadi dibilang istilahnya mengasingkan diri juga di rumahnya lah, di studio.
Mungkin juga saat itu nggak ada yang tahu rumah Hengantung waktu itu di mana. Sebagai bekas pemimpin Jakarta, mungkin juga nggak ada yang tahu waktu itu Hengantung rumahnya di mana. Gitu. Tapi Pak Heng pernah nggak sama keluarga gitu dia mencurahkan isi hatinya atas apa yang telah terjadi? Artinya dia dulu juga turut berkontribusi kan untuk Jakarta lah paling nggak, tapi kemudian mengalami perlakuan pasca Itu Mas 65. yang saya bilang tadi. Dia pendam sendiri. Ayah saya tuh orangnya bukan tipe yang emosional seperti itu. Dia kalau menceritakan ke anak-anak itu pasti bukan yang mengalami hal-hal yang pahit, tapi dia menceritakannya yang hasil karyanya dia, gitu. Jadi ya itu mungkin maksudnya dia mungkin supaya anak-anak juga tidak terbentuk untuk ya kami siapapun pemimpin kota Jakarta atau negara itu kami nggak ada, orang kami bukan politikus, jadi sepertinya tuh Bapak mau mengajarkan ya siapapun pemimpinnya itu kan yang sudah dipilih sama Tuhan kan, jadi doakanlah, nggak perlu kita walaupun berbeda-beda sebelumnya, berbeda pandangan atau berbeda pilihan, tapi kalau namanya sudah terpilih ya kita harus dukung gitu. Jadi memang Bapak nggak ngajarin yang seperti itu. Yang Bapak ceritakan sama kita tuh ya memang hasil-hasil karyanya dia aja. Atau mungkin oh ya waktu itu Papa waktu kerja pernah ke sini gitu. Karena kami waktu beliau masih ada, kita tuh sering kayak seperti kayak berusukan gitu loh. Oh, okay. Dia kan orangnya sukanya tuh misalnya ke nelayan di sana itu di dekat Sunda Kelapa. Langsung loh kita ke sana, terus langsung beli ikan, langsung ngobrol. Nanti pernah juga dia bawa alat-alat gambarnya tuh. Jadi dia jadi liburan kita dulu suka dikasih tahu nanti kita hari Sabtu pulang sekolah kita ke ini ya. Jadi liburnya ke tempat-tempat begituan gitu, yang blusukan-blusukan begitu gitu. Jadi nanti Bapak sudah bawa alat-alat gambarnya atau juga alat-alat potretnya. Itu dia ini seperti itu. Dan memang ciri khas lukisannya Pak Heng itu banyak mengangkat orang-orang biasa, orang-orang jelata, petani, serdadu yang nggak punya nama, kan? Seperti juga waktu di peristiwa Linggarjati atau Renville, dia kan menggambarkan juga behind the scene-nya dari mulai dapurnya, orang-orang ibu-ibu menyiapkan makanan untuk para tamu negara, ya kan? Di dapurnya keadaannya bagaimana, gitu loh. Seputaran kejadian, seputaran yang tidak pernah terjangkau oleh mata manusia untuk diliput lah, gitu loh. Nah itu dia liput, gitu loh. Iya. Pokoknya seperti itu, Bapak sukanya seperti itu. Termasuk yang waktu kita masih kecil-kecil juga, ya dibawa liburannya ke situ, berusukan ke nelayan-nelayan. Nanti Bapak bicara, ngobrol lama dengan nelayan-nelayan, kita disuruh nungguin gitu loh. Nggak boleh istilahnya, ayo pulang, enggak. Kita nungguin aja, liatin, nanti Bapak beli langsung ikannya dari mereka gitu. Terus nanti main juga ke seniman-seniman di pasar seni. Bapak ngobrol, ketemuin seniman-seniman muda yang ada di situ. Kita juga nungguin. Begitu. Jadi ya begitulah. Mungkin kalau sekarang bahasanya begitulah cara dia healing ya. Iya, jadi kami jadi ikut-ikutan gitu loh. Bukan ikut-ikutan, memang harus ikut gitu. Dan udah dikasih tahu nanti mau ke sini. Jadi maksudnya supaya anak-anak tidak ada rewel-rewel untuk minta ke sini, ke situ, karena memang tujuannya mau ke situ gitu. Sekali-sekali kami juga dibawa ke toko buku, karena kan Bapak suka membaca ya. Jadi pasti itu udah ada jadwal rutin untuk ke toko buku tuh udah pasti gitu. Karena dia suka baca.
suka baca, koleksinya juga banyak bukunya. Suka dengerin berita. Dulu kan TV dulu kan belum sebanyak sekarang ya. Iya. Cuma TVRI, dan juga siarannya juga TVRI itu baru jam 5 ke atas. Jadi dia dengerin juga radio, berita-berita radio. Begitu kegiatannya. Nah, terus baca surat kabar. Surat kabar dulu tuh kan ada banyak tuh yang terbit di pagi hari. Ada Merdeka, Kompas, Pos Kota, Sinar Harapan sore. Oh, sore. Nah, itu semua itu dia baca, dia langganan karena emang senang baca. Begitu. Iya. Senang musik juga, tapi kalau musiknya tuh musik-musik klasik. Klasik. Orang-orang dulu kayaknya suka klasik. Iya, klasik yang Beethoven. Iya. Yang berseri-seri. Yang berseri apa? Karena itu udah langganan itu. Jadi kalau ada seri, misalkan seri Beethoven yang baru, seri keberapa, itu pasti Bapak dihubungi sama pihak. Dulu kita suka ke Jalan Sabang tuh yang dulu kan tuh toko kaset terkenal Irama, ya, Duta Suara, iya. Ya itu kita dulu rutin juga itu jadwalnya ke situ, jadwal ke toko buku sama jadwal ke toko musik, ya itu rutin, karena dia koleksi musik-musik klasik. Iya. Orangnya serius, karena kalau mendengarkan musik juga seperti dia kayak sedang konser. Jadi kalau dengarkan musik itu memang musik klasik itu, jadi seperti kayak lagi ngelukis, kayak nggak mau diganggu gitu. Iya, seperti begitu gitu. Serius, memang orangnya pembawaannya serius, dan nggak banyak bicara. Jadi dia kayaknya terlalu menghayati begitu. Begitulah. Tapi mungkin karena dia berjiwa seni itu dia bisa dekat sama Bung Karno ya. Iya, betul. Bapak kan juga dulu yaitu panitia ya. Ditunjuk panitia penerima tamu-tamu negara asing dan juga pejabat negara. Dan itu Hengantung yang memimpin dekorasi untuk penerimaan tamu dan upacara 17 Agustusan di istana gitu. Itu Hengantung. Dan di situ Soekarno sering melihat keberadaannya Hengantung itu di jalan kah, atau mungkin ya di istana juga ya, sampai larut malam gitu loh. Di notis ya. Iya, jadi sepertinya mungkin tertantang jiwa seninya itu mungkin bisa klop gitu ya, atau gimana gitu. Kalau koleksi lukisan dan sketsanya Pak Heng itu sekarang tersimpannya di mana? Kalau sketsa ada di museum juga, beberapa lukisan cat minyak juga ada di museum, dan di kolektor juga banyak gitu. Ada yang dijual juga berarti. Iya. Dijual dan iya, kan kita kan waktu itu Bapak kan jual untuk menyambung hidup ya, iya. Karena tidak menerima pensiun selama 15 tahun gitu. Jadi harus melukis selain mencari aspirasi dari lukisan, juga hobi, tapi dia juga melukis karena harus menafkahi keluarga yang saat itu tidak menerima uang pensiun. Tapi akhirnya dibayarkan nggak, Bu, setelah? Akhirnya setelah kan 15 tahun kan, jadi setelah itu dibayarkan. Dirapel atau? Rapel. Dirapel. Itu apa pemantiknya atau yang menginisiasi akhirnya haknya Pak Heng itu dikembalikan? Nah itu orang tua kami juga bingung, nggak tahu apa. Karena waktu selama didiamin 15 tahun itu juga kan mereka kan nggak dapat istilahnya informasi atau apa gitu. Nah, ya itu, jadi walaupun mendapat pensiun yang kecil, tapi ya itu
orang tua saya bersyukur saja, terima kasih. Nah, setelah ayah saya meninggal, otomatis pensiun itu kan dikurangi kan, berarti Iya, kan, ya, karena ya jadi itu. pensiun jandanya Pak Eng Iya, aja kan. iya, ya begitulah. Kalau Ibu If wafatnya tahun berapa? Tahun 2014, 2014. tanggal 3 September. Waktu itu dihadiri sama Pak Jokowi, Oh gitu. yang dari gubernur sudah terpilih untuk menjadi presiden saat itu. Oh. Jadi Iya. masa dari gubernur ke presiden waktu itu. Ya. Kalau Ibu Jenny mewakili keluarga, apa kira-kira harapannya, ingin seperti apa Pak Heng Ngantung dikenang dalam sejarah, apalagi khususnya generasi muda zaman sekarang? Iya, ya harapan kita sih Bapak tidak distigma terus, nama Heng Ngantung itu tidak distigma terus, sehingga sepertinya kalau ada urusannya dengan Heng Ngantung kayaknya mereka agak ragu-ragu atau agak segen-segen gitu kan gitu. Harapan kita nama Heng Ngantung aja istilahnya jangan dihapus. Terlebih lagi karya-karyanya itu kan karyanya banyak, maksudnya sangat monumental ya gitu ya, banyak gitu. Tapi nama Heng Ngantungnya itu tidak ada gitu loh. Iya. Nah itu termasuk yang air mancur di bundaran itu juga tidak ada namanya kan, tidak ada nama, keterangan. Artinya plakat ya, seperti plakat lah. Bagaimana generasi kita yang akan datang mau tahu, itu karya siapa atau itu berbentuk apa, itu edukasi yang tinggi, menghormati karya orang, jangan dihapus nama. Tuh ayah saya juga sudah nggak ada. Padahal kalau masih ada, bisa saja ayah saya menuntut kan istilahnya, kok nggak di ini namanya, beliau masih ada. Tapi kan sekali lagi saya bilang, ayah saya orangnya nggak seperti itu yang. Tapi kami anak-anak semua bersyukur, bangga, bersyukur. Karena walaupun ayah kami di stigma, dihujat, dianggap orang PKI, tapi ada jejak hasil karya dia yang tidak bisa dihapus, yang tinggal di kota Jakarta ini, yang bisa dinikmati masyarakat umum, bisa dinikmati pemerintah pusat, pemerintah kota, juga kalangan militer. Ya, itu jadi kalau saya renungkan karya Bapak itu ya, saya bilang sih hebat gitu, karena bisa meninggalkan jejak sampai sekarang. Karya itu sampai sekarang gitu loh. Tidak semua orang kan bisa seperti itu. Ya, kita bersyukur aja sama Tuhan. Baik. Jadi kalau jalan-jalan ke Bundaran HI, lihat ada patung Selamat Datang, ingat itu karyanya Pak Heng Ngantung. Baik Ibu Jenny, terima kasih atas waktu ngobrol kita di Dialog Sejarah. Dan sampai ketemu lagi di Dialog Sejarah berikutnya. Dadah.